Sida pasar hari kedua Ramadan, Dirut Bulog wanti-wanti pedagang jangan manfaatkan momen. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meninjau harga bahan pokok di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada hari kedua Ramadan, Jumat, 20 Februari 2026. Berdasar pantauan, harga beras pandan wangi Rp17.500 per liter dan beras medium dipatok Rp11.500 per liter serta harga beras premium di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Harga beras SPHP terpantau stabil di Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kg. Menurut pedagang, harga beras premium tengah mengalami kenaikan sejak awal tahun. Rizal mengatakan, kenaikan harga beras di tingkat pedagang eceran akibat kenaikan harga di pasar induk. Dia mengingatkan agar harga barang kebutuhan pokok tidak naik selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran agar masyarakat tidak terbebani. Harga jangan sampai melonjak terlalu tinggi dan jangan memanfaatkan momen-momen menjelang hari besar. Nanti dampaknya tidak bagus, kata Rizal. Rizal kemudian meninjau pedagang bawang hingga cabai dan menemukan harga cabai yang sedang naik. Cabai rawit merah dijual Rp140.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp70.000 sebelum Ramadan. Di situ, ia kembali meminta agar harga daging sapi tidak melonjak lagi pada Ramadan ini. Pedagang tersebut hanya bisa mengiyakan permintaan Rizal. Jangan naik-naik. Kasihan konsumen. Jangan jual tinggi-tinggi. Ini kan menjelang Lebaran juga, pas Ramadan, ujar Rizal. Setelah itu, ia menyambangi pedagang bumbu masak dan mendapati pedagang yang juga membuka lapak online seperti di Tokopedia dan Shopee. Di pasar ini Rizal juga mendapati harga telur ayam di kisaran Rp31.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Menurut dia, harga tersebut masih relatif stabil karena masih di bawah harga acuan Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Yang saya banggakan rekan-rekan media, pagi hari ini kami dengan tim Satgas Pangan melaksanakan pengecekan harga sembako maupun semua barang-barang ataupun perlengkapan dapur untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan suci, serta menghadapi kesiapan Lebaran tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Alhamdulillah dari dua pasar saya lihat stok cukup banyak, kemudian juga harga-harga cukup stabil. Memang ada beberapa yang menjadi koreksi kami adalah yang pertama adalah cabai. Cabai ini agak naik karena musim penghujan, yang biasanya hanya Rp50.000 per kilo ini naik menjadi Rp60. Ini wajar karena di 1 minggu terakhir ini hujan terus, sehingga harga agak naik. Para distributor cabai kesulitan menghadapi penyiapan cabai, oleh karena itu naik Rp10.000. Sedangkan untuk cabai rawit yang merah ini juga mengalami kenaikan sedikit, hanya naik sekitar Rp20.000. Jadi ini kami akan koordinasikan dengan pengusaha-pengusaha cabai, asosiasi cabai, agar harganya diturunkan, ya, mudah-mudahan kembali standar menghadapi Lebaran nanti. Kemudian tadi kalau untuk tepung terigu juga harga Rp10.000 sesuai dengan standar. Kemudian daging juga Rp140.000, alhamdulillah. Ini juga dalam kondisi standar. Dan untuk bawang putih, bawang merah, untuk bawang merah juga ini standar, stabil, ya, termasuk bawang putih, termasuk bawang bombay. Kemudian khusus untuk beras, saya nyatakan dalam keadaan stabil. Beras baik beras medium maupun beras premium. Alhamdulillah untuk beras medium HRD-nya adalah Rp13.500 untuk beras umumnya, sedangkan beras SPHP tetap Rp12.500. Dan untuk beras premium adalah Rp14.900. Ini syukur alhamdulillah kondisinya kondusif, harga-harga di lapangan mudah-mudahan ini terus terjaga. Sinergi antara seluruh produsen, kemudian juga pengecer, dan seluruh teman-teman Satgas Pangan untuk mengontrol kenaikan harga dan lain sebagainya.
Termasuk juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu membantu kami bekerja sama untuk mengontrol harga-harga pasar di lapangan. Demikian, terima kasih. Pak, tadi ada yang kesulitan minyak kita Pak, itu gimana ya Pak langkah Bulog Pak? Baik, untuk minyak kita sesuai dengan Permendak yang baru, jadi aturan minyak kita itu di mana Bulog, ID Food dan Agrinas Palma mendapatkan demo 35% dari total nasional. Nah, yang dulunya diserahkan ke pihak swasta, sekarang diserahkan ke BUMN, dalam hal ini Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma. Sekarang sudah diatur sedemikian rupa, jadi tidak ada lagi nanti pendistribusian melalui distributor, tapi dari Bulog, dari ID Food, dan Agrinas Palma langsung ke pengecer-pengecer pasar, khususnya di pasar-pasar SP2KP. Dengan harga ecerannya adalah 15.700 dan dijual dari gudang Bulog harganya adalah Rp14.500. Jadi harapannya masih ada spare angka 1.200. Saya kira cukup untuk keuntungan para pengecer di lapangan dengan harga 15.700. Sementara terkendali kalau minyak. Untuk distribusi sendiri, minyak kita ini sudah disalurkan oleh Bulog atau belum Pak? Karena kan tadi pedagang mengaku masih dari swasta Pak, dan itu pun susah Pak untuk didapatkan minyak kita. Ada kendala stok Pak? Untuk minyak kita, alhamdulillah dalam waktu dekat ini sudah akan didistribusikan langsung oleh Bulog maupun ID Food. Ya, jadi langsung dari gudang Bulog ke masing-masing pasar SP2KP. Ya, saya ulangi, langsung dari gudang Bulog ke pasar SP2KP. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan harga supaya tidak terlalu tinggi harganya. Nanti kalau melalui beberapa distributor ini akan mengalami kenaikan-kenaikan. Demikian. Kalau tadi stok susah itu gara-gara apa Pak? Ada pedagang yang stoknya agak susah minyak kita. Gimana? Tadi ada pedagang yang kesulitan dapat minyak kita, itu karena apa ya? Faktornya Pak? Oh gini Mas, jadi minyak kita ini kan minyak subsidi. Jadi minyak subsidi, jadi pembagiannya harus rata. Jadi kalau mungkin yang tadi dibilang kesulitan, dia maunya ngambil banyak, nanti takutnya temen yang toko yang sebagian nggak kebagian. Jadi harus dibagi rata ke masing-masing toko. Jadi nggak mungkin dipenuhi satu toko sendiri penuhin minyaknya, demikian. Tapi Bulog sudah mulai menyalurkan Pak minyak kita sendiri? Sudah. Mulai per 1 Januari lalu sudah menyalurkan. Per 1 Januari Bulog sudah kami instruksikan seluruh pimpinan cabang, bahkan gudang-gudang untuk menyalurkan ke masing-masing pasar SP2KP. Demikian. Kalau minyak kita, kameranya Pak, ya, untuk minyak kita sampai dengan saat ini, ya, alhamdulillah kita per bulan kita siapkan 30.000 kiloliter, ya, 30.000 kiloliter, ya, stoknya. Jadi untuk 30.000 bahkan sampai direncanakan khusus menjelang Lebaran ini kami stokkan sampai 70.000 kiloliter. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi masyarakat yang akan menghadapi Ramadan dan khususnya Lebaran di tahun 2026 ini. Demikian. Kalau beras sendiri stoknya berapa banyak Pak? Kalau beras, alhamdulillah masih 3,2 juta ton, bahkan sekarang nambah, ya. Teman-teman nambah dengan adanya serapan yang diberikan kepada Bulog yang 4 juta ton, sampai dengan hari ini sudah nambah lebih kurang sekitar 100.000 ton. 100.000 ton dalam waktu 1 bulan kami. Nah, alhamdulillah ini berkat kerjasama dari seluruh para petani maupun teman-teman yang ada di lapangan untuk menyerap beras-beras gabah-gabah para petani yang kami olah menjadi beras. Demikian. Kalau daging gimana Pak dari sidak ini terkait stok sama harga? Alhamdulillah daging tadi masih dalam range harga yang terkendali, yaitu sekitar Rp140.000 per kilo. Rp140.000, ada yang 145, ya naik sedikit lah tadi. Namun ini akan kami kontrol dalam waktu dekat ke RPH. Jadi setelah ini kami akan kontrol nanti sore, atau biasanya kalau rumah potong hewan itu sore atau malam dia motongnya, karena pagi baru dijual. Jadi kalau nanti kami sore setelah buka puasa akan mampir ke RPH untuk mengecek
harga RPH sebetulnya berapa. Namun sesuai dengan harga aturan pemerintah, harga daging khususnya sapi adalah Rp140.000 per kilogram. Demikian. Oh iya. Ini lagi ngomong pasar dulu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih rekan-rekan. Mungkin kita sudah saksikan bersama di pasar juga rame. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan karena menghadapi khususnya Ramadan dan Lebaran, kita Bulog beserta jajaran akan memaksimalkan seluruh kemampuan kami, khususnya beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Kita salurkan semaksimal mungkin ke pasar-pasar SP2KP sehingga dapat menstabilkan harga-harga di pasaran dari Sabang sampai dengan Merauke. Demikian. Ya. Kalau gula, alhamdulillah kita kan dipasok oleh SGN ya. SGN ini alhamdulillah per masing-masing pimpinan wilayah kami stokkan hampir 100 ton. 100 ton tujuannya apa? Supaya untuk mengantisipasi kalau ada kebutuhan gula yang meningkat. Demikian. Terima kasih.